Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amsia Dwi Ranti dengan nama NIM 18720500094 semester 4 dengan program studinya yaitu Pendidikan Ekonomi Fakultas Pendidikan di Universitas Mancasakti Bekasi dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Karyadi MM selaku mata kuliahnya yaitu Manajemen Keuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 1 sampai bab 6. Baik, di sini manajemen keuangan. Jadi maksud dari manajemen keuangan adalah salah satu konsep dasar akuntansi ataupun dari akuntansi teori. Jadi maksudnya ini adalah sebuah ilmu manajemen keuangan yang sangat luas. Namun adapun sebagian yang mengartikan bahwa konsep dasar manajemen keuangan ini hanya merupakan suatu kegiatan catat-mencatat dalam sebuah laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab bidang keuangan saja dan faktanya lebih luas dari itu. Jadi manajemen keuangan ini meliputi seluruh aktivitas organisasi ya dalam rangka mendapatkan, mengalokasikan serta menggunakan dana secara efektif dan efisien. Baik, di sini ada konsep dasar manajemen keuangan. Jadi yang pertama ini ada net income. Maksudnya ini adalah konsep dasar manajemen keuangan yang perlu pertama adalah pendapatan bersih, yang artinya pendapatan harga pokok penjualan, pengeluaran, depresiasi, amortisasi, bunga, dan pajak. Jadi pendapatan bersih ini sangat berguna bagi investor agar kita bisa menilai seberapa banyak pendapatan yang melebihi pengeluaran organisasi. Nah, yang kedua ini ada tingkat likuiditas. Tingkat likuiditas ini adalah sebuah konsep dasar manajemen keuangan dan selanjutnya adalah sebuah kemampuan yang memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu. Secara umum, likuiditas ini adalah sebuah daya kemampuan suatu perusahaan membayar kewajiban dalam jangka pendek dan utang yang dimiliki. Nah, yang ketiga ini ada alokasi aset dan diversifikasi. Jadi keduanya ini masuk ke dalam aspek pengelolaan resiko yang paling berkaitan. Nah, yaitu dalam alokasi aset biasanya terjadi resiko kesalahan. Nah, resiko ini bisa berkurang dengan melakukan diverifikasi. Jadi jenis investasi misalnya itu membagi di beberapa jenis kelas aset yang berbeda. Yang keempat ada konsep bear market. Maksud dari konsep bear market ini adalah biasanya itu digunakan untuk memberikan info periode penurunan harga surat berharga. Misalnya ketika harga sebesar 20% atau lebih, adanya bear market pada saham yang disebabkan ketika investor menjual saham, dan biasanya juga digunakan untuk mengantisipasi memburuknya kondisi ekonomi dan penurunan keuntungan. Nah, yang kelima ada melakukan toleransi atas resiko. Jadi setiap perusahaan ini yang ingin berinvestasi pasti memiliki rentang toleransi dalam resiko yang harus dihadapinya. Jadi toleransi ini yang dimaksud adalah sebuah ukuran dari tingkat ketidakpastian yang diterima oleh seorang investor atau pengusaha berkaitan perubahan negatif terhadap bisnis atau aset. Baik, di sini ada prinsip manajemen keuangan. Yang pertama ada akuntabilitas atau accountability. Akuntabilitas ini adalah kewajiban moral atau hukum yang melekat dalam individu, kelompok, ataupun perusahaan untuk menyebutkan bagaimana dana, alat-alat, atau wewenang yang diberikan pihak ketiga. Yang kedua ada kelangsungan hidup atau viability. Jadi, agar keuangan terjaga, pengeluaran organisasi di tingkat strategi hingga operasional wajib sejalan ataupun disesuaikan dengan dana yang diterima. Jadi, kelangsungan hidup ini merupakan suatu ukuran tingkat keamanan dan keberlanjutan keuangan organisasi. Nah, yang ketiga ada konsisten atau konsistensi. Jadi sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Jadi tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh sesuai apabila yang perubahan pada organisasi. Yang keempat ada transparansi atau transparensi.
Jadi perusahaan harus terbuka mengenai pekerjaannya, menyediakan sebuah informasi yang berkaitan dengan rencana dan aktivitas kepada orang yang berkepentingan, termasuk di dalamnya yaitu menyiapkan sebuah laporan keuangan yang akurat, lengkap dan tepat serta dapat mengakses dengan mudah oleh para manajemen yang berkepentingan. Yang kelima, ada standar akuntansi atau accounting standard. Jadi sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan dalam perusahaan harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Nah, selanjutnya ini ada integritas atau integrity. Dalam melaksanakan sebuah aktivitas operasionalnya, individu yang terlibat wajib memiliki integritas yang baik. Jadi selain itu, laporan dan catatan keuangan yang harus dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan. Kedua, ada materi mengenai penggunaan rasio dalam analisis finansial. Jadi, analisis rasio keuangan atau financial ratio analysis adalah alat ukur untuk mengukur sebuah kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu. Nah, di bawah ini ada fungsi analisis rasio. Yang pertama ini menjadi melihat tren kinerja perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang kedua, bahan evaluasi sumber daya perusahaan seperti supplier, peralatan, proses produksi, bahkan karyawan itu sendiri. Yang ketiga ada sebagai acuan investor untuk memilih perusahaan. Nah, yang keempat ada sebagai bahan pertimbangan kreditur. Dan yang terakhir ada menilai efektivitas strategi perusahaan dalam membangun keunggulan kompetitif. Baik, di sini ada jenis-jenis rasio. Nah, yang pertama ini ada rasio likuiditas atau liquidity ratio. Jadi jenis rasio keuangan yang mengukur sebuah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial dalam likuiditas perusahaan. Nah, yang kedua ini ada rasio profitabilitas. Maksud dari rasio profitabilitas yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba. Agar mengetahui rasio ini dapat mengetahui kelangsungan hidup perusahaan. Ketiga ada rasio solvabilitas atau solvability ration. Rasio ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengolahan sumber dana dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Nah, di sini ada dua jenis rasio solvabilitas. Rasio utang yang terdapat aktiva dan juga ada rasio utang terdapat ekuitas. Ini ada rasio aktivitas atau activity ration yang mengukur berapa efektif perusahaan memanfaatkan segala sumber yang dimiliki. Jadi, dalam financial ration analysis ini, aktivitasnya rendah pada tingkat penjualan tertentu mengakibatkan semakin besarnya dana lebih yang tertanam dalam aktiva. Nah, yang kelima ada rasio investasi. Jadi, rasio investasi ini adalah merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan kembalian dana imbalan kepada para pembeli dana, khususnya investor yang ada pada pasar modal dalam jangka waktu tertentu. Itulah jenis-jenis rasio. Nah, materi yang ketiga ini ada modal perusahaan dan modal kerja. Jadi modal kerja ini adalah sebuah ukuran likuiditas suatu perusahaan termasuk efisiensi operasional dan kesehatan keuangan dalam jangka pendek. Jadi modal kerja atau working capital merujuk pada perbedaan aset lancar perusahaan dan kewajiban yang ditanggung dalam satu periode. Contohnya itu aset lancar adalah piutang atau tagihan pelanggan yang belum dibayar, uang tunai, persediaan bahan baku, dan stok barang jadi. Sementara contoh kewajiban antara lain yaitu ada akun utang, cicilan pinjaman, dan tagihan rutin secara operasional bisnis. Nah, di sini ada fungsi modal kerja. Fungsi modal kerja ini yang pertama adalah perusahaan akan terlindungi jika mempunyai modal cukup, terutama saat terjadinya krisis yang menyebabkan adanya penurunan nilai harta lancar. Selanjutnya ada perusahaan bisa memberikan pelayanan lebih baik, lancar, dan cepat kepada pelanggan yang dukungannya modal yang cukup.
Nah, selanjutnya ada perusahaan yang dapat melunasi seluruh kewajiban secara tenggat waktu yang diberikan pihak ketiga seperti utang dan pinjaman bank. Selanjutnya itu ada perusahaan bebas menyediakan kredit bagi konsumen dengan cara menguntungkan dan mudah. Selanjutnya ada kondisi keuangan perusahaan yang relatif stabil menunjang efektivitas efisiensi aktivitas internal dan eksternal perusahaan. Nah, yang keenam ada modal yang cukup bisa menutupi kerugian perusahaan tanpa mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan secara umum. Nah, yang terakhir ada perusahaan mampu memenuhi hak pekerjaan terkait gaji, tunjangan, hingga asuransi keselamatan kerja. Baik, ya, materi yang keempat ini adalah modal kerja. Jadi, cara penghitungan modal kerja pada bagian awal telah disebutkan bahwa modal kerja diperoleh dengan dibandingkan aset lancar. Jadi, kewajiban lancar perusahaan, namun formula yang digunakan tidak sebatas mengurangi kedua komponen tersebut. Jadi, sebagaimana formula working capital tradisional, tetapi sampai memperoleh rasio modal kerja. Jadi di sini ada rumus dari modal kerja yang bisa kita gunakan, yaitu rasio modal kerja sama dengan aktivitas lancar dibagi kewajiban lancar. Atau juga bisa memakai cara rasio modal kerja sama dengan dalam buka kurung kas ditambah investasi jangka pendek ditambah inventaris ditambah piutang dagang dibagi catatan jangka pendek tambah utang akun. Nah, di sini adalah sebuah hasil resiko yang bisa dinyatakan sebagai kelipatan jika hasil perhitungan diperoleh rasio sebesar 1,0, artinya aset lancar perusahaan sama atau sebanding dengan kewajiban lancar, maka perusahaan dinyatakan memiliki kondisi keuangan yang sehat. Nah, materi yang kelima ini adalah sumber-sumber penawaran penawaran modal dan jenis-jenis modal sumber. Nah, yang pertama ada sumber intern. Maksudnya internal ini atau internal sources adalah modal atau dana yang dibentukkan atau dihasilkan sendiri dalam perusahaan, yaitu terdiri dari yang pertama ada laba yang ditahan, merupakan besarnya laba yang tidak dibandingkan dengan para pemilik saham tetapi dimasukkan ke dalam cadangan. Jadi besar kecilnya laba ditahan tergantung dari besarnya laba yang diperoleh selama periode tertentu. Yang kedua ada depresiasi, adalah pengurangan nilai terhadap aktiva tetap selain tanah karena dipakai atau karena kerusakan secara teknis. Nah, yang kedua ada di sini ada sumber ekstern. Eksternal atau sources adalah sumber modal yang berasal dari luar perusahaan, yang dari kreditur dan pemilik saham. Jadi modal ini berasal dari kreditur, merupakan utang bagi perusahaan. Seiring juga disebut dengan modal asing. Modal yang berasal dari pemilik saham atau merupakan dana yang akan tetap tertanam dalam perusahaan yang bersangkutan. Seiring juga disebut dengan modal itu sendiri. Jadi perbedaan dari modal itu sendiri dan modal asing. Nah, materi yang keenam ini ada biaya penggunaan. Nah, setelah ini ada yang pertama modal. Biaya modal atau cost of capital adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh sebuah dana, baik yang berasal dari utang, saham preferred, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasional perusahaan. Jadi penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui beberapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Nah, jadi konsep biaya modal erat ini kaitannya dengan konsep tingkat keuntungan yang disyaratkan. Dari sisi investor atau pemilik modal, tingginya rendah required rate of return merupakan sebuah tingkat keuntungan yang diminta. Jadi sedangkan bagi perusahaan yang menggunakan dana merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sebuah modal. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.